Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Joko Marwanto. Kali ini dalam sesi Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 3.3 Pengelolaan Program yang Berdampak Positif pada Murid. Mari kita saksikan bersama. Perkenalkan, Bapak Fasilitator saya, Bapak Mahmun Zulkifli, beserta Ibu Umi Widayati sebagai pengajar praktik. Jurnal refleksi kali ini kembali menggunakan metode 4C yang terdiri dari connection, challenge, concept, dan change. Connection atau keterkaitan materi. Tibalah kita pada modul 3.3 sebagai modul penutup atau modul terakhir dalam rangkaian pendidikan guru penggerak ini. Pada modul ini ada satu kata kunci penting yang harus menjadi acuan pendidik dalam proses mendidik, yaitu kepemimpinan murid. Murid bukanlah seorang individu dalam versi anak-anak yang dalam proses tumbuh kembangnya hanya menjadi objek bentukan dari orang dewasa. Atau dengan kata lain, sesuai kehendak orang yang ada di sekitarnya, yaitu kita, termasuk para guru. Namun, ia memiliki kodrat alam sebagai manusia yang terus tumbuh, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah proses menuntun. Disinilah kemudian peran penting guru dalam memainkan perannya sebagai pamong. Proses menuntun inilah yang kemudian menjadi titik penting bagi seorang pendidik dalam menggerakkan sesuai dengan perannya dalam mewujudkan kepemimpinan murid yang berlandaskan pada nilai yang selalu berpihak padanya. Dengan menumbuhkan budaya positif dalam dirinya, mereka kemudian dapat menjadi pembentuk sebuah karakter bagaimana kemudian dirinya dapat bersikap atas dasar apa yang ia yakini, yaitu kontrol atas dirinya sendiri, sebagai satu nilai kebajikan yang menjadi landasannya. Memimpin dimulai dari dirinya sendiri, melalui pembelajaran yang berdiferensiasi serta dengan menumbuhkan keterampilan sosial emosional dalam dirinya. Seorang murid kemudian dapat menjadikannya sebagai satu proses pembentukan yang lebih menyeluruh dalam dirinya, baik dalam ranah pengetahuan maupun sikapnya. Dengan kesemua proses ini yang diterapkan dengan landasan kemampuan pendidik memainkan perannya sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan sebuah keputusan, serta memanfaatkan secara maksimal kekuatan aset yang dimiliki oleh sekolahnya, maka diharapkan kepemimpinan murid ini dapat terwujud secara optimal melalui program-program yang berdampak positif bagi mereka. Challenge atau tantangan. Setelah memahami materi berkaitan dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid ini, yang menjadi tantangan bagi saya adalah bagaimana kemudian dapat mewujudkan kepemimpinan murid melalui program-program yang berdampak bagi dirinya. Melibatkan mereka secara lebih aktif dalam mendesain pembelajaran yang mereka sukai dan minati, sehingga mereka akhirnya memiliki rasa memiliki dan menjadi bagian pembelajaran yang akan dijalankan, serta rasa keterlibatannya akan muncul secara lebih optimal. Saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri, atau kita katakan saat murid memiliki agensi, maka mereka sebenarnya memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam proses pembelajaran yang mereka lewati. Lewat suara, pilihan, dan kepemilikan inilah murid kemudian dapat mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Guru sebenarnya hanya menyediakan lingkungan yang menumbuhkan budaya di mana murid menjadi memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka niatkan, apa yang mereka tetapkan, dan kemudian bagaimana mereka melaksanakan niat mereka, dan pada akhirnya bagaimana mereka merefleksikan tindakan mereka. Konsep
Dalam modul 3.3 ini, konsep kepemimpinan menjadi kunci penting dalam pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Agar kita dapat menjadikan murid sebagai pemimpin bagi proses pembelajarannya sendiri, maka kita perlu memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan kapasitasnya dalam pengelolaan pembelajaran mereka sendiri, sehingga proses kepemimpinan dapat berkembang dengan baik. Peran kita adalah mendampingi murid agar pengembangan potensi kepemimpinan mereka tetap sesuai dengan kodrat, konteks, dan kebutuhannya, serta mengurangi kontrol kita terhadap mereka. Saat murid memiliki kontrol atas apa yang terjadi atau merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi sebuah situasi, inilah maka mereka memiliki apa yang disebut sebagai agensi. Seperti dikatakan di awal, agensi dapat diartikan sebagai sebuah kapasitas bagi seseorang untuk mempengaruhi fungsi dirinya dan arah jalannya peristiwa melalui tindakan-tindakan yang dibuatnya. Saat murid menjadi pemimpin dan mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri, maka hubungan yang tercipta antara guru dan murid akan mengalami perubahan, karena hubungannya akan menjadi bersifat kemitraan, baik itu dalam program yang sifatnya intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Terakhir, saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri, kemudian mereka pada dasarnya sudah memiliki apa yang namanya suara, pilihan, dan kepemilikan. Ini menjadi satu konsep yang sangat penting, suara, pilihan, dan kepemilikan. Lewat ketiga hal ini kemudian murid diharapkan dapat mengembangkan kapasitas dirinya sebagai pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Tugas kita sebagai guru adalah menciptakan suasana pembelajaran yang diinginkan atau yang disuarakan oleh murid kita sendiri. Change atau perubahan. Setelah memahami modul 3.3 berkaitan dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid ini, kemudian adalah bagaimana kemudian saya dapat membawa perubahan pada sekolah tempat saya bertugas dengan mengimplementasikannya baik pada program yang sifatnya intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Saya akan terus banyak belajar untuk mencoba melibatkan murid secara aktif mulai dari suara, pilihan, dan kepemilikan dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Mempertimbangkan suara murid adalah tentang bagaimana kita memberdayakan murid kita agar memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perubahan. Yang kedua, pilihan. Bahwa pilihan adalah kaitannya dengan mencoba untuk memberdayakan dan mendorong murid untuk melibatkannya secara lebih aktif, yang kemudian mempromosikan minat mereka dalam pengalaman belajar. Sedangkan kepemilikan mengacu pada rasa keterhubungan, keterlibatan aktif, dan investasi pribadi seseorang dalam proses belajar itu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan pada kali ini menjadi jurnal penutup di modul 3.3 dan juga menjadi bagian akhir dari materi pembelajaran kita di Pendidikan Guru Penggerak angkatan ke-7. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memudahkan segala langkah kita untuk memajukan pendidikan di negeri kita tercinta, yaitu Indonesia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.